Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ali Zainal, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Inversrata Kabupaten Nagikeo. Dan kali ini saya akan membagikan praktik baik terkait dengan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Dimulai dengan kesimpulan saya tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama ada disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau bahkan hukuman. Jika kita lihat di sini, berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi perilaku manusia ini, kita lihat untuk poin 1 dan poin 2 ini termasuk pada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini masuk pada motivasi internal. Dari motivasi perilaku manusia yang ketiga ini, sebaiknya kita gunakan dan tentu kita berupaya bisa menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya ada posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari sekian posisi kontrol ini, alangkah baiknya kita sebagai guru harus pada posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak.
Kaitan yang pertama berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian keterkaitan juga budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati. Keterkaitan selanjutnya dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah terkait dengan refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pula pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan juga pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan juga pemantau. Perasaan saya saat itu selalu dibayangi rasa bersalah karena serasa menyakiti murid sendiri, walaupun sebenarnya bermaksud baik dengan memberi hukuman ketika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan bahagia. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi dan tindakan efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada murid.
Pernah, namun saya hanya menggunakan beberapa tahap saja, seperti memvalidasi tindakan yang salah dan apa yang akan diperbuat selanjutnya ke depan dengan perkataan sebagai berikut. Apakah yang telah kamu lakukan ini benar atau salah? Ke depan bagaimana jika terjadi lagi seperti ini? Apakah mau mengulangi lagi? Hal lain yang sangat penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga membudaya di rumah. Sehingga budaya positif ini benar-benar berjalan selaras dalam kehidupan murid baik di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan di mana mereka berada. Demikian untuk paparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.